Ini contoh ada yang kemarin saya coba di kegiatan pelatihan yang saya sudah buat. Ini sebenarnya saya adopsi juga dari kuisis yang lain. Ini contoh application letter. Ini saya adopsi dari satu file yang ada tentang application letter. Baru saya kemarin ada ikut pelatihan untuk bagaimana proses pembelajaran di micro teaching virtual. Ini saya modifikasi. Ini saya sudah ubah-ubah. Ini tujuan pembelajaran. Ini social function dari application letter. Ini materinya. Nah, ini ada model application letter. Kemudian ini lebih fokus pada strukturnya. Kemudian sudah langsung ada kuis. Jadi siswa sudah langsung menentukan apakah I'm writing to you to express my interest. Ini adalah bagian dari di struktur dari application letter itu, bagian header, introduction, closing, salutation, atau body. Jadi sudah langsung sekalian dengan pertanyaan. Jadi kita bisa mengintegrasikan seperti itu. Ini cuman pendek saja saya buat. Ini sebenarnya ada presentasi dari orang lain yang saya ubah-ubah sedikit, saya sesuaikan dengan Tuhan. Jadi seperti itu Bapak Ibu menggunakan kuisis, gampang dia bisa dipelajari. Nah, mudah-mudahan nanti pada siklus kedua nanti Bapak Ibu akan mengajar itu sudah menggunakan teknologi seperti itu, aplikasi seperti itu, supaya nanti lebih menarik di kelas. Bapak Ibu merekamnya juga nanti akan seperti yang saya sudah contohkan video di YouTube. Bapak Ibu sebenarnya bisa tinggal mencari video pembelajaran PPG dalam jabatan, mata pelajaran bahasa Inggris di YouTube ada. Bapak Ibu bisa melihat mana yang bagus yang akan saya tiru nanti. Jadi Bapak dan Ibu sudah menyiapkan perangkat dengan sebaik-baiknya. Nanti juga contoh model video yang akan diadopsi, akan dibuat. Itu diperlihatkan ke yang orang mengedit video. Nanti saya tolong dibuatkan videonya modelnya seperti itu. Supaya nanti hasil Bapak dan Ibu pada siklus kedua itu yang memang benar-benar sudah bagus kan. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah-mudahan sudah gampang menjawab untuk tabelnya nanti ya. Ada Pak, saya tanyakan sedikit Pak. Silakan Ibu Tampu. Kalau di siklus 2 itu Pak, apakah kita masih menggunakan materi ataupun yang kita buat di siklus 1 ini? Yang kemarin di waktu perancangan itu kan Bu, ada siklus kedua tuh Bu. Ada permasalahan kedua yang sudah diambil. Itu yang akan dibuatkan materinya, akan sama prosedurnya lagi seperti itu. Bapak Ibu akan dikuatkan kembali tentang akar masalah, kemudian permasalahan akar masalah, kemudian alternatif solusi, kemudian nanti solusinya apa. Jadi prosesnya akan sama seperti ini sampai dengan langsung praktek mengajar lagi. Tapi tolong dipastikan pada siklus kedua Bapak Ibu memang sudah tampil yang sudah terbaik. Jadi ini kita pengalaman pertama kita Bapak Ibu membuat videonya yang mungkin masih sederhana. Tapi pada siklus kedua itu Bapak Ibu yang tadinya mungkin modul ajarnya masih ada yang bermasalah, diharapkan modul ajarnya itu semuanya sudah bagus. Tujuan pembelajaran itu bisa memotret terlihat juga pada instrumen penilaian digunakan. Jadi harus semuanya sudah terintegrasi Bapak Ibu ya pada siklus kedua. Jadi itu untuk praktek pada dari perancangan itu Bapak Ibu sudah menemukan ada permasalahan pertama dan ada permasalahan kedua. Permasalahan kedua itu untuk siklus kedua Bapak Ibu akan mengajarkan. Semangat Bapak Ibu ya. Ya, saya dan Ibu Novita berharap Bapak Ibu ya ketika nanti akan menjadi guru praktek mengajar pada siklus kedua itu tampil maksimal.
Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali video pembelajaran mahasiswa PPG di YouTube. Silahkan cari yang mana yang paling menarik. Itu yang diikut gaya dia, cara dia, bagaimana posisi kamera dia letakkan sehingga hasilnya jadi bagus, bagaimana dia mengkondisikan siswanya menjadi lebih antusias di kelas, juga bisa dilihat. Model-model permainan yang dia gunakan di kelas itu juga dilihat, kalau bisa diadopsi, diikuti, itu nanti akan menjadi contoh model pembelajaran yang akan sangat baik Bapak Ibu terapkan di kelas. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Petrus bisa, Pak? Pak Petrus? Ya Bapak, untuk mau tanya pada penyisian ini, untuk besok kita kembali lanjut pada Kakak Pais. Oke, ya. Ini masih tadi sudah ada gambaran-gambaran yang perlu kita perbaiki untuk mengisi. Jadi besok baru kita masuk pada presentasi ya Bapak. Karena ini masih ada dalam tahap perbaikan. Yang pertama sampai poin kelima. Jadi ini kita masih pengembangan bagaimana bisa berupaya dengan semaksimal untuk tahap perbaikan Bapak. Mungkin itu saja yang dari saya. Ya. Ya, baik, nanti ketika menjawabnya, menarasikannya itu Bapak Ibu harus bisa menjawab kriteria yang di dalam kurung itu adalah kriteria yang harus Bapak Ibu tuangkan dalam jawaban Bapak, dan itu yang perlu diperhatikan. Untuk tabel yang kedua juga seperti itu. Ada petunjuk di dalam kurung itu adalah cara menjawabnya. Kalimat, narasi, penjelasan Bapak dan Ibu harus mengcover yang di dalam kurung itu. Selama Bapak Ibu sudah mencantumkan menjawab pertanyaan itu, maka cara menjawab Bapak Ibu sudah sesuai dengan permintaan rubrik. Oke. Ibu Yulida, bagaimana Ibu? Pak. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah nanti Bapak Ibu ya. Semoga nanti ya, ini juga masih proses tahapan pertama saya untuk memahami tentang alur pembelajaran PPG. Memang ini masih saya masih mencari-cari dan juga terus mencari materinya, karena pada kegiatan pembekalan itu, karena pembekalannya online jadi tidak detail pembahasannya, jadi saya masih tetap berdiskusi dengan teman-teman lain. Nah, ini nanti harapannya hasil karya Bapak Ibu setiap hari itu akan semakin bagus, supaya nanti pada saat penilaian Bapak Ibu juga akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Saya sebagai dosen pengampu dan Ibu Nokita sebagai guru pamu, tentu kami selalu mendoakan Bapak Ibu bisa berbuat yang terbaik, karena saya melihat Bapak Ibu setiap hari itu, kalau lihat wajah-wajah itu, semakin hari semakin rasanya berat sekali beban hidup. Sudah pekerjaan di sekolah banyak, ditambah dengan tugas di PPG juga banyak. Waktu di Zoom kemarin itu rasanya kurang semangat hidup ini. Tapi Bapak dan Ibu harus selalu diingat bahwa apabila Bapak dan Ibu ingin ini analoginya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya di dapur, Ibu biasanya di dapur, kalau mengiris tomatnya, pisaunya itu tidak tajam, kira-kira bagaimana? Rasa-rasanya sangat marah ya, akan memarahi suaminya. Kenapa ini pisau tidak diasah? Coba bayangkan kalau misalnya pisaunya itu tajam, Bapak dan Ibu setiap hari diasah,
memang itu akan merugikan waktu, karena mengasah itu membutuhkan waktu. Kadangkala akan sedikit luka karena menguji ketajamannya itu. Jadi Bapak dan Ibu akan merasa capek setiap hari belajar, harus baca buku ini, harus kerjakan tabel ini, harus buat LKI. Itu adalah bentuk dari mengasahnya. Memang itu akan terasa sulit. Kalau pisau itu selalu diasah, kan dia bagian dari tubuh pisau itu akan berkurang selalu ketika diasah. Bahkan ketika membentuk pisau yang tajam itu kan harus dipanaskan, kemudian dipukuli dengan palu yang berat berulang-ulang kali, dipanaskan, direndam di air, diketuk lagi. Nah, itu adalah bagian dari proses membentuk Bapak Ibu menjadi guru yang nanti akan tahan banting nanti ya, ketika mau mengajar menghadapi banyak siswa. Kalau kami di kampus mungkin ya agak lebih mudah karena siswanya sudah dewasa, jadi pembelajaran orang dewasa lebih mudah. Tidak seperti dengan Bapak Ibu yang di sekolah itu, ya harus menjaga perasaan, tidak boleh membentak. Kalau membentak nanti anak-anak hijau, nanti viral di sosial media, Bapak Ibu yang kena sanksi. Nah, itu yang menjadi tugas berat Bapak Ibu. Tapi itu menjadi bagian dari bentuk pembentukan Bapak dan Ibu menjadi seorang guru yang nanti bisa selalu dinanti oleh siswanya untuk bisa menginspirasi mereka, membagi ilmu Bapak Ibu, dan membina, membimbing mereka menjadi generasi muda yang harapannya bisa menjadi generasi emas Indonesia. Nah, kami di kampus juga senantiasa memberikan nasihat kepada mahasiswa. Yang kami sering gunakan itu, saya sendiri sering gunakan, yang membedakan antara siswa di Gorontalo dengan siswa di Jawa. Ya, karena di awal perkuliahan itu saya selalu memberikan nasihat kepada mahasiswa saya. Kalau melihat mahasiswa di Jawa itu kan mereka hebat sekali, pintar sekali. Sementara ya siswa di Gorontalo itu ya masih agak susah berjuang. Utamanya yang dari daerah pinggiran itu ya memang mereka masih banyak sekali tantangan. Tapi sebenarnya yang membedakan antara mahasiswa di Jawa dan di Gorontalo itu hanya satu. Siapa yang lebih cepat membaca. Kalau lebih cepat membaca, dialah yang bisa menjadi orang yang pintar. Saya bahkan menganalogikan, kalau kalian membaca buku yang saya tidak baca, saya sebagai dosen S2, tidak membaca buku yang kalian baca, itu berarti pengetahuan kalian itu lebih tinggi dari saya di buku itu. Jadi bedanya kan cuma di siapa yang lebih cepat membaca. Karena kita di dunia pendidikan, siapa yang lebih cepat mendapatkan informasi, maka dialah yang lebih unggul. Nah, di Jawa itu kan di sekolah-sekolah terkenal, mereka banyak sekali bahan bacaan yang mereka lebih cepat membaca, sehingga mereka terlihat lebih pintar. Padahal modalnya itu cuma karena mereka lebih cepat saja. Nah, saat ini dengan teknologi internet, dengan Google, itu kita bisa lebih cepat juga belajar. Tergantung keinginan kita, apakah mau belajar atau tidak. Nah, di perkuliahan ini, ya semoga saja Bapak Ibu tetap bersemangat. Ya, karena nanti kalau selesai kegiatan ini, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan ya tambahan titel GR ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan saya dengan guru kita selalu mendoakan, juga Pak Anas selalu mendoakan Bapak Ibu semua di kelas ini insya Allah bisa lulus lancar, aman dengan nilai terbaik. Jadi kami hanya bisa menilai sesuai dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan nilai terbaik, silahkan Bapak Ibu lebih cepat menemukan mana praktek pembelajaran yang menarik, lebih bagus, lebih baik. Bisa mencari di Google, di YouTube, itu ada banyak sekali contoh, silahkan diadopsi. Kemudian Bapak Ibu buat gebrakan di dalam kelas, tampilkan yang terbaik, presentasi Bapak dan insya Allah kalau seperti itu, Bapak Ibu akan mendapatkan nilai terbaik. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira kita sudah cukup. Ya,
radiasi dari perangkat laptop juga ke rumahnya Bapak Ibu. Harusnya kita ada relax dulu, Bapak Ibu bisa bergerak. Kalau duduk terus juga, ya jangan lupa minum Bapak Ibu. Dan semoga tadi Ibu Nain izin masih kontrol ke puskesmas ya. Semoga saja bayinya aman, sehat, tidak ada gangguan. Jadi jangan sampai Ibu Nain terbebani pikirannya sehingga bisa mengganggu janinnya. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Tadi sudah coba presentasi. Semoga nanti tadi komentar saya tadi mungkin ada kata-kata yang agak kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Tujuannya adalah hanya untuk Bapak dan Ibu semua menjadi bisa baik dalam mengerjakan tugas yang sudah dibuat. Jadi ada contoh-contoh tadi juga itu bisa ditiru, bisa diadopsi. Jadi tujuannya semuanya ke perbaikan Bapak dan Ibu, bukan untuk melihat kelemahan. Jadi karena kita proses belajar, maka melakukan kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah tahu apa artinya belajar itu. Nah, hanya dengan salah itu kita bisa menyempurnakan kesalahan. Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah kita ketemu besok. Dan mudah-mudahan bisa diselesaikan sebentar tabel pertama, supaya nanti besok. Nah, jadi mungkin besok itu kita akan melihat sampel tabel Bapak dan Ibu. Kalau sudah oke, kita akan berpindah ke tabel 2 yang harus Bapak Ibu selesaikan. Mudah-mudahan juga sudah bisa diisian tabel 2-nya. Kata kuncinya adalah yang di dalam kurung dari setiap pertanyaan itu yang harus coba dijelaskan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke kelas. Terima kasih Bapak. Sukses Bapak Ibu ya, tetap semangat ya, harus senyum, harus semangat setiap hari. Ya, tahapan tinggal pendek. Terima kasih tahun Pak. depan insya Allah Bapak Ibu sudah ada gelar GR-nya. Amin, amin Pak. Amin. Pak Anas ini masih mengontrol 3 kelas dia, jadi lumayan sibuk. Panas lagi di luar Pak. Itu lagi di luar. Oke. Apa terlempar saya. Ya, Ibu Maili. Jadi sudah bisa lanjut mengerjakan tugasnya Bapak Ibu ya, merampungkan. Bagaimana raportnya Bapak Ibu, sudah selesai dibagikan atau belum? Sudah Pak. Besok Pak. Belum Pak. Ya, Besok Pak. Di cancel kemarin. Nanti nilainya sudah terisi. Jadi tidak masalah. Kalau saya ini batas penginputan nilai ke sistem informasi akademik online itu tanggal 23 batasnya. Ini sudah tanggal 20, jadi saya harus mengejar menginput nilai daftar hadir di online. Jadi memang lumayan sibuk Bapak Ibu. Oke, tapi insya Allah kita semua tetap diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa menyelesaikan semua aktivitas kita. Amin Baik, Pak. terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ibu Novita juga tadi mohon izin karena masih ada di kegiatan, jadi beliau tidak bisa maksimal untuk bergabung. Mudah-mudahan nanti pada besok hari Ibu Novita bisa sama-sama memberikan juga masukan terkait dengan hasil pekerjaan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri Zoom hari ini. Sampai ketemu insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Pak Admin. Nah, istirahat. Belum dimatikan recording. Hah? Recordingnya.
besok jam berapa ya? Besok terima rapor Iya. Kita ikut Zoom ini. Udah bagi rapor liburan. Liburan ya. Iya. Terima rapor ini bisa tidak? Zoom gimana? Saya kemungkinan minta izin. Masuk dulu, minta izin bagi rapor, Pak. Bapak Ibu rekodnya sudah bisa di Ya Bu admin ini. temannya Pak Anas Ibu. Pak Anas lagi keluar. Oh, iya Bu, bisa. Silakan dimatikan recordnya, Bu. Recording stopped. Mungkin kalau masih ada yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Teman-teman, saya diunggah itu LK belum. Ada berapa? Ada 3 semua ya?